Dorong audit forensik, respon PDIP dan Nasdem soal berhentinya grafik perolehan suara di Sirekap. Masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap. Dari temuan Dr. Roy Suryo ternyata memang dirancang untuk membangun persepsi menang yang menguntungkan pasangan calon tertentu, yakni pasangan calon 02, sementara Pak Ganjar Mahfud dikunci hanya mencapai 17%. Nah, temuan-temuan dari para pakar IT ini tentu saja harus kami kaji lebih dalam lagi berdasarkan audit forensik yang kami lakukan juga. Dibentuk tim khusus. Tim khusus inilah yang sekarang sedang mengumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk apa yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo pada hari ini, yang menemukan bahwa audit forensik yang dilakukan ternyata Sirekap yang versi original itu justru tidak dilakukan berbagai modifikasi dengan menggunakan JSON script yang kemudian melakukan pengaturan terhadap perolehan suara pasangan calon. Soal KPU kan menyetop tayangan grafik perolehan suara nih di Sirekap. Ya karena banyak masalah. Karena banyak masalah, mestinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya. Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri. Banyak kejadian yang memunculkan sorotan negatif terhadap lembaga itu. Nah, lebih baik KPU memberikan inisiatif untuk memeriksakan sistemnya pada lembaga yang memang kredibel. Libatkan 3 paslon timnya itu untuk juga ikut serta mengaudit alat-alat yang memang dianggap janggal. Kita bisa melihat apakah ini kesalahan OCR, apakah dalam batas toleransi atau disengaja. Itu kita bisa melihat. Bagaimana cara melihatnya? OCR itu yang wajar, yang sebenarnya ini udah sangat kecil ya, 1% tingkat kesalahannya. Kalau terjadi error, kita lihat apakah errornya ini merata atau errornya kok aneh gitu. Jadi gini, misalnya ada 3 paslon. Kalau error yang wajar itu OCR itu, dia nggak mandang. Dia kalau mau naik semuanya dinaikin. Paslon 1, 2, 3 semua dinaikin. Atau paslon 1, 2, 3 semua diturunin. Jadi nggak ada tuh yang paslon A dinaikin, paslon B diturunin gitu. Itu artinya ada intervensi manusia. Setuju tadi Bang Kodari bilang ketika pilkada nggak ada otomatis itu baca itu berubah itu. Ya udah itu aja yang dipakai. Kenapa sekarang tiba-tiba ada celah yang kemudian bisa digunakan dan itu kemudian dipercaya oleh masyarakat? Nah, itu bahayanya. Ya itulah pertanyaan saya, Bang, kemana aja DPR selama ini gitu loh. Ya, bagaimana pengawasan mereka kan terhadap program kerja yang dilakukan oleh KPU? Jangan sampai program kerjanya sudah dilaksanakan yang notabene sudah disetujui ya udah, oleh DPR, makanya baru kita koreksi kan, Bang. maka KPU kita koreksi. Setuju kan kalau KPU diaudit forensik? Nah, ini mekanisme bagaimana evaluasi. Nah ya udah, setuju gak? Setuju gak? Terjadinya penggelembungan suara nih. Betul. Menurut Abang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mohon izin. Untuk kejadian seperti ini, Bang Jack, memang pada dasarnya saya sendiri pun saya tidak mengetahui. Tanpa sepengetahuan saya dan rekan PPK lain, karena kita nggak punya kendali di akun Sirekap admin itu. Admin berarti ketua PPK saja itu. Dan ini terjadi ketika memang setelah pelaksanaan pleno itu selesai, 2 hari kemudian itu terjadi ketidaksinkronan. Makanya nongol warna merah. Tuh, Ya, berarti ketidaksinkronan itu pengendalinya ketua PPK. Iya,
Komisi Pemilihan Umum atau KPU tak lagi menampilkan grafik perolehan suara pemilu 2024 dalam real count atau sistem rekapitulasi suara atau Sirekap sejak Selasa 5 Maret 2024 malam. Hal ini lantas mendapatkan respon dari sejumlah pihak, diantaranya PDIP dan Partai Nasdem. Andreas Hugo Pariera yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi PDIP mengusulkan supaya dilakukan audit forensik terhadap Sirekap. Makanya itu perlu ada audit forensik terhadap hubungan ID ini. Kenapa? Karena ini menjadi isu dan polemik, kata Andreas di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 6 Maret 2024. Andreas menyebut masyarakat sangat berharap dengan Sirekap yang notabene memiliki pembiayaan yang cukup besar. Oleh sebab itu, misalnya Sirekap dengan mudah mengkontrol proses perhitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK karena rekapitulasinya cepat. Tapi ini kan justru terbalik, PPK sekarang sudah jalan, ujar pria berusia 59 tahun itu. Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini rekapitulasi di tingkat daerah hampir keseluruhan selesai, sedangkan Sirekap belum mencapai 100%. Kalau misalkan sekarang saya sudah tahu ini perhitungan suara untuk kami, sementara di Sirekap masih jauh, baru 60%-an, sementara di perhitungan di tingkat provinsi sekarang sudah 100%, ucap Andreas. Sementara itu Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni percaya menghilangnya grafik perolehan suara pemilu 2024 tersebut karena adanya permasalahan dalam perhitungan suara. Ya, karena banyak masalah, jelas Sahroni kepada awak media di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Senada dengan Andreas, Sahroni menyarankan kepada KPU untuk segera melakukan audit forensik terhadap Sirekap. Ia menilai audit penting dilakukan supaya KPU memiliki bukti demi menjaga kepercayaan publik. Apabila nantinya KPU melakukan audit forensik, Sahroni meminta agar 3 kubu pasangan Capres-Cawapres turut dilibatkan. Tujuannya supaya seluruh kubu Capres-Cawapres bisa mengawal langsung proses audit yang dianggap janggal tersebut. Sebelumnya, situs Sirekap di https://pemilu2024.kpu.go.id menampilkan diagram hasil sementara perolehan suara baik Pilpres maupun Pileg. Namun, kini laman tersebut hanya bisa diakses untuk menu wilayah saja. Menurut penjelasan anggota KPU RI Idam Holik, saat ini pihaknya hanya akan menampilkan bukti otentik untuk hasil perolehan suara, dalam hal ini foto formulir model C hasil. Ia menyebut fungsi utama Sirekap bagi publik ialah menampilkan publikasi foto formulir model C hasil plano guna memberikan informasi akurat. Formulir model C hasil plano di setiap tempat pemungutan suara atau TPS adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu, lalu dituliskan dalam lampiran formulir model D hasil. Model C hasil itu nantinya dimasukkan ke Sirekap untuk kemudian dipindai datanya. Namun, tak 1-2 kali Sirekap mengalami galat sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di model C hasil jadi berbeda. KPU menilai data yang kurang akurat itulah memunculkan prasangka publik. Hal ini yang mendasari KPU mengubah format dalam menampilkan hasil rekapitulasi. Berdasarkan pantauan, diagram perolehan suara pemilihan presiden yang biasanya ditampilkan Sirekap menghilang sejak Selasa kemarin pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Selain diagram perolehan suara presiden, chart hasil perolehan suara pemilu legislatif DPR, DPRD, dan DPD juga menghilang.